Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munir. Ilahi anta maqsudi wa ridwanati a'dini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'dini ma'adabaka ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya wa rabbani wal ghusus samadana Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawasir al-Masruni al-Qudus radhiyallahu anhu qaddasallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun segenap wakil takdim Syekh Mursyid Wakil khusus Amir Bayi Acece, Pak Ijal, Pak Ibu yang berbahagia teman-teman Nabi, ikhwan akhwat rahimahumullah. Satu ayat Al-Quran menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melebihi daripada kemampuannya. Akan kajian zikir paling tidak 165 kali. Itu sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau ada orang merasa berat dengan zikir 160 kali, itu sebenarnya kesalahan ada pada dua hal. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melebihi daripada kemampuannya. Kalau zikir saja kita merasa berat, kesalahan yang pertama salah menggunakan pikulan. Dan kesalahan tadi diajarin lewat pertama bagaimana Abah mengupdate cara-cara berzikir. Kesalahan kedua, kita sudah benar menggunakan pikulan tapi salah cara memikul. Itu menyangkut masalah teknis kayak gitu. Gitu ya. Makanya tidak heran kalau kita terwujudkan setelah kita dikasih zikir. Saya jadi ingat sejak tanggal 27 Januari tahun 1975 belum ada tol Jakarta Cikampek. Saya udah keliling-keliling mulai dari Bogor, Jakarta, Bekasi, Cibitung, Citari, ke Mahabang, sampai ke daerah Kiai Agung. Saya di Palawan saja sampai 8 tahun di Palawan, di Matroka dan Sarjoko kembali. Makanya dari situ saya tahu dompet. Ada dompet di sini. Apa lebih bagus yang ngerti lah tentang dompet. Ternyata ini yang saya datangi, saya lewati itu adalah area-area pertanian. Makanya Karawang dulu disebut sebagai lumbung beras Jawa Barat. Kalau sekarang lumbung pabrik Jawa Barat.
berasnya sudah hampir hilang. Mengapa bisa bagus hasilnya di sana? Ternyata mereka menggunakan panca usaha tani. Ada 5 langkah agar seorang petani bisa memetik hasil dengan baik. Yang pertama, memilih bibit unggul. Tidak sekedar bibit yang diambil, tapi bibit unggul. Zikir itu banyak. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Tapi dari sekian banyak zikir ada yang unggul. La ilaha illallah. Itu mengapa Abah menggunakan pola seperti ini? Karena unggul. Kalau zikir yang unggul dimasukkan ke dalam hati kita, itu sebenarnya tak ubahnya seperti kalau kita belajar komputer, itu ada istilah gigo, garbage in, garbage out. Artinya kalau sampah yang dimasukkan, keluar pasti sampah lagi. Gitu. Kalau yang dimasukkan adalah zikir, la ilaha illallah, itu adalah yang unggul, yang bagus. Mestinya outputnya bagus. Jadi kalau ternyata kita sudah ditanggil zikir, outputnya jelek, itu menunjukkan salah menggunakan software yang dimasukkan. Ribetnya lagi, meskipun softwarenya benar, tetapi hardwarenya itu sudah rusak, harus diupdate, diinstal ulang. Install ulang itu tajam zikir. Itu install ulang tuh yang begitu sekali-sekali pernah. Karena mungkin ada kerusakan di dalam. Nah jadi pertama sekali yang diajar pada yang punya pengasah Abah itu adalah memilih bibit unggul. Kita semua sudah punya bibit unggul ini. Hanya bibit unggul ini tumbuh apa enggak? Itu persoalannya. Makanya dalam panca usaha tani, setelah kita memilih bibit unggul, ada yang kedua yang harus kita kerjakan. Apa itu? Mengolah tanah dengan baik. Mengolah tanah itu adalah ngurusin hati. Tanah itu hati. Jangan diharap tanah manapun di muka bumi itu bisa subur apabila telah ditanami oleh pinus. Pinus itu biang kerok untuk menyedot semua zat hara yang ada di dalam tanah. Nah ini tidak menutup kemungkinan saudara dalam zikir, kok nggak tumbuh-tumbuh, kenapa ya? Bisa jadi tanahnya itu sendiri memang tidak subur. Harus diolah. Diolahnya itu macam-macam. Ada yang dicampur, ada yang dibajak, tidak perlu dan tambah-tambah dengan yang lain. Nah jadi untuk melihat kok orang lain enak amat gitu yang melakukan sesuatu, sementara saya begini-begini terus, itu menunjukkan bahwa hati kita sebenarnya sedang diolah sama apa? Hanya kita nggak sadar aja. Apa kan ngurus? Lebih tahu, lebih hafal, lebih ngerti apa kebutuhan muridnya. Apa lebih tahu daripada kita sendiri? Kita kan hanya mengharapkan segala sesuatu itu sendiri melalui Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalur pengasah Abah. Tetapi Allah melalui Abah itu hanya mengetahui dan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul. Makanya mengolah tanah. Makanya tidak heran mengolah tanah itu sendiri. Kadang-kadang ada yang sudah copet, tapi nggak baik-baik. Di Indonesia ada 24 jenis tanah. Mungkin hati manusia juga macam-macam beragam semacam itu. Dilihat pH-nya, keasamannya gitu ya. Jadi kalau tanahnya itu pH-nya kecil, di bawah 6, itu hati-hati, padi itu nggak akan tumbuh dengan baik. Di daerah Kalimantan ada tanah-tanah khusus misalnya itu sendiri, itu cara mengolahnya juga nggak sembarangan. Nah jadi hati itu perlu diolah. Diolahnya dengan cara bagaimana? Itu seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Itu yang kedua. Supaya tumbuh subur, itu perlu dipupuk. Pupuk sesuai dengan aturan. Kebanyakan pupuk
juga bakal mati. Dicekok mulu gitu dengan makanan, mati itu. Lemer. Makanya dibutuhkan satu kaidah pokok. Kaidahnya sangat sederhana. Kaidah sederhana itu sendiri. Bapak Ibu jangan dikira abang tidak tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir pada malam hari ini. Ini manakib ini proyek apa? Bukan proyek seseorang, proyek apa sebagai manusia. Dulu pada waktu Nabi Sulaiman menjadi pimpinan tertinggi, itu tiap pagi itu mengadakan apel, upacara. Kalau kita di kecamatan yang mimpin acaranya, upacaranya dalam acara, di kabupaten ya bupati. Yang hadir hanya pegawai di situ, hanya manusia. Tapi pada waktu zaman Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia yang apel, jin juga ikut hadir. Hebatnya Nabi Sulaiman, ternyata Nabi Sulaiman itu mengenali siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Manusia sudah kumpul, jin sudah kumpul, hewan sudah kumpul. An-Naml 22 mengatakan, "Watafaq pada koiro, pakola, melihat nakal berhubung." Anak-anak bilang berhubung. Pagi ini aku nggak lihat berhubung. Kemana dia? Begitu. Jadi kalau sudah tahu tanggal 27 Mei 2023 ada manakib di Al-Hanim, itu sudah pemberitahuan dari awal. Itu sudah tahu, tapi tiba-tiba nggak datang ke sini. Ternyata ada 3 alternatif ancaman. Lalu azibannahu azaban syadid. Akan aku siksa dengan siksaan yang berat. Bukan dikepungin tuh. Sekali waktu kita punya masalah susah menyelesaikannya. Malam ini di mana ya? Mana di mana? Al-Hanim. Oh, Al-Hanim. Oh, aja orang. Angkat. Sampai-sampai apabila memang tidak datang, itu ada kalimat berikutnya. Allah azbahannahu dalam doa tersebut. Bukan dikorok dalam berikut itu sendiri. Permasalahan semakin banyak dan tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Syekh Mursyid. Berapa banyak di antara kita datang kepada Syekh Mursyid? Alasan hanya sombong, padahal nggak ada persoalan. Apa kata Abah? Apa jawabannya sederhana? Zikir yang banyak. Itu artinya kita kurang banyak zikir. Olah tangannya kurang bagus. Gitu. Jadi boleh dipukul. Kalau di pertanian kan ada NPK ya, nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Ketiga-tiga itu mutlak harus ada. Bapak pernah melihat pohon nangka? Pernah melihat pohon nangka? Pernah melihat pohon nangka begitu rimbun daunnya tapi nggak berbuah? Pernah melihat begitu? Bagaimana caranya supaya berbuah? Dilukai pakai golok. Setelah dilukai mengeluarkan apa? Mengeluarkan getah. Tiba-tiba besok rusak minggu depan bulan depan keluar tuh bunganya baru berbuah. Begitu. Memangnya kenapa harus begitu? Ini juga zikir kalau punya membuahkan hasil, memang harus ditutup. Baru akan ada hasil. Oh yang biasa, lah. Sekarang tadi ada teknis, bagus. Itu betul. Hanya yang mungkin tidak terlampau banyak orang menyampaikan informasi. Mengapa dengan dilukai pohon itu sendiri itu sampai mengeluarkan buah? Ini kebanyakan nitrogen, zat hara di dalam tanah itu sendiri. Sehingga zat hara yang naik itu disedot, itu hanya nitrogen. Nitrogen ini hanya untuk menumbuhkan daun, bukan buah. Yang menumbuhkan buah itu fosfor. Bagaimana caranya? Nitrogen jangan terlalu banyak naik ke atas, makanya harus sering ini. Oh, sudah dikurangi, gitu ya. Itu yang naik fosfor. Karena kambingnya terus naik langsung. Jadi kalau kita berzikir, pengennya pokoknya dan sebagainya,
tapi pengen bersama-sama atau pengen ketahuan sama orang. Nah, kalau tidak membuahkan hasil, dikurangi dikit, tetapi ditambah yang lain, paling tidak berbuah nanti juga. Bergantung kita melakukannya. Mungkin kan banyak. Zikir, buku potongan, buku manakiban, buku sholat sunnah, buku. Nah, itu yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama menghidupi tunggul, yang kedua mengolah tanah, yang ketiga pemupukan, yang keempat jangan lupa supaya hasilnya baik, pengairan jangan lupa. Kalau bahasa masyarakat sekitar mungkin siraman rohani deh. Nah, itu tuh pemupuk apa? Nah, untuk menyuburkan kita. Makanya di dalam kegiatan manakib ini itu tidak ada tausiah. Yang ada khidmat ilmiah. Khidmat ilmiah itu sasarannya adalah ilmu amalia, amal ilmiah. Kalau ngomongin ilmu itu harus diamalkan. Ngomongin amal harus berdasarkan ada ilmunya. Hanya ada di mana kita. Di luar mana kita tidak ada. Yang diomongin melulu masalah teori. Kita masuk bulan Rabiul Awal, berbanyak kita baca sholawat. Baca sholawatnya kapan? Gak tahu, hanya gitu aja. Kita makan nggak disuruh lagi. Habis dikit langsung ke taman. Berapa banyak sholawat yang kita baca. Jadi ini semacam begini lagi siraman kita ini. Kebanyakan nyiram juga akan kalau mati. Makanya jangan lama-lama ya. 5 menit lagi. Ya kebanyakan air kan bisa mati tanaman. Gitu. Nah, satu lagi yang saya tahu, mulai dari Karawang sampai ke Patok Besi, Sukamandi, Pemanukan, Patrol, Indramayu, terus sampai ke mana, ke Cirebon, Kuningan, ke Walet, terus balik lagi ke bawah ke selatan. Atau dari Pamanukan itu ke arah selatan lewat Pagaden Baru, kemudian Gunung Sembung, terus sampai ke Kalijati. Itu semuanya adalah area-area yang tidak hanya dengan menggunakan pemupukan dan pengairan kalau ingin hasilnya baik. Yang dibutuhkan di situ pupuk nggak penting-penting amat, siram nggak penting-penting amat. Karena apa? Karena ada irigasi yang bagus di sana. Yang dibutuhkan adalah pemberantasan hama penyakit. Zikir sampai ribuan, tapi kalau hama penyakit nggak diberantas, bukan nggak ada manfaatnya zikir, hanya outputnya akan jelek. Mohon maaf kepada yang punya berat badan di atas rata-rata. Jangan dulu bangga karena nanti di akhirat yang ditanya bukan berapa kilo berat badanmu. Juga yang agak kerempeng nggak usah berkecil hati. Hanya nih. Itu biasanya yang mempunyai berat badan di atas rata-rata pengen mengurangi berat badan. Mengurangi berat badan itu bahasa kesehatannya namanya diet. Gitu. Kalau diet itu harus ada yang dimakan dan harus ada yang tidak dimakan supaya normal kembali. Kita harus diet apabila mau berhadapan nanti dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan mengurangi berat badan tapi mengurangi dosa. Ada nggak diet di dalam Al-Quran? Ada ayat 12 daripada surat Al-Hujurat. Apa itu? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sekali-kali memakan daging bangkai saudara. Kalau kita ingin sehat, jangan suka makan daging bangkai manusia. Bukan daging yang nempel pada diri kita. Dijabarkan oleh begitu banyak hadis. Dijabarkan, dipanjang lebarkan oleh para ahli. Ternyata termasuk di antaranya
yang termasuk ke dalam makan daging bangkai manusia adalah ngomongin orang. Yang jangkung lewat, jangkung amat orang, meskipun benar ngomongin orang. Jauh lewat, yang pendek datang, ini pendek nih, hitam lagi, hidup. Penyakit yang begitu tuh. Jadi zikir sebanyak-banyaknya, tetapi penyakitnya kan dihilang, bukan diberantas. Hasilnya adalah akan keluar sampah. Dan jadi bukan masalah kecil sebenarnya. Berapa besar biaya yang kita keluarkan untuk mengurus gigi kita yang tidak lurus, bahkan pakai behel. Behel dokter sudah habis, datang ke material, pakai behel untuk ngurus gigi supaya lurus. Tetapi mengapa lidahnya yang diurus? Hanya giginya aja. Yang paling berbahaya sebenarnya lidahnya. Habis Nabi di mana-mana diomongin. Al-Muslim manusia lima. Ada kalimat min bisa ini banyak. Itu lidahnya yang harus dipakai. Behel itu lidahnya. Semacam begitu. Bapak pun tanggung, nanti omongin suaminya lagi. Yang diomongin istrinya lagi. Laki dan perempuan itu beda. Persoalannya itu beda. Lapisan atas kepala laki-laki dengan lapisan atas kepala perempuan ketebalannya berbeda. Tulangnya nih berbeda. Lebih tebal perempuan dibandingkan dengan laki-laki 3 kali lipat. Gak percaya kok? Di ngobrol itu. Ini batok kepala perempuan istri kita itu 3 kali lipat dibandingkan ketebalan batok kepala. Makanya tidak heran kalau yang namanya perempuan, karena ketebalannya begitu bisa melakukan lebih daripada satu pekerjaan pada saat yang bersamaan. Dia bisa ngepel sambil ngomongin air, sambil jawab WA. Udah macam-macam itu pada saat yang bersamaan. Laki-laki nggak bisa begitu. Ngapa nih? Oh, kalau laki-laki. Hanya apabila ada persoalan antara laki dan perempuan, penyelesaiannya juga berbeda. Kalau suami yang salah, kemudian dia mengakui kesalahan dan minta maaf kepada istri, selesai. Tidak ada lagi persoalan. Tapi kalau yang salahnya istri perempuan, kemudian dia mengakui kesalahan, itu tidak akan selesai di situ. Pertama ngomel dulu, nyerocos ngomong, kemudian cemberut, kemudian memboikot, tidur tidak akan marah, kemudian tidak akan masak, ujung-ujungnya nyalahin suami, baru selesai. Beda karena otak ketebalannya cuma gitu ya. Itu juga penyakit yang harus diberantas. Makanya sangat bijak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di dunia ini ada 2 makhluk kecil yang mempunyai karakter yang berbeda. Mirip-mirip bedanya suami dan istri karakternya. Apa itu? Satu lebah, yang kedua lalat. 2 makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua disebut di dalam Al-Quran, mempunyai watak yang berbeda. Lebah meskipun ada di tempat sampah yang dia cari adalah bunga. Lebah. Tapi kalau lalat meskipun ada di taman bunga yang dia cari adalah pohon. Nah ini setelah kita zikir milih bibit unggul, kita olah tanahnya hatinya, kemudian dikasih pupuk, kemudian dikasih pengairan. Ini bisa memberantasnya, memunculkan sifat-sifat lebah, jangan sifat-sifat lalat. Itu kan ayat 68 ya, surat An-Nahl ya. Wa auha rabbuka ilal nahli an takhiri minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kulli samawati
Pasuki sebulan ini yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Sampai begitu Al-Qur'an. Karena apa? Karena begitu penting kita membaca. Lingkungan kita nggak baik-baik amat. Nih lingkungan kita, lingkungan di sini, lingkungan di sekitar rumah kita nggak baik-baik amat. Tetapi kalau hati kita adalah hati lebah, karena sudah bersemayam talqin zikir di dalam hati kita, sudah diolah dengan baik, kita nggak pernah memunculkan kejelekan-kejelekan tetangga. Biarin aja, biarin. Nggak usah diomongin. Kami kan amanatnya begitu. Yang sholat tarawih ada 8 rakaat, biarin, nggak usah diomongin. Kata Ki Munawir Zain, yang 8 rakaat juga punya guru, yang 20 rakaat juga punya guru, yang nggak tarawih juga ada gurunya. Malah gurunya yang nggak tarawih, muridnya paling banyak. Itu kan. Kita mah gampang punya apa sebagai guru kita. Mengapa harus sebenarnya begini kalau zikir? Nanti jangan ditanyakan kita. Ayat 71 surat Al-Isra. Yang mana kumpulan unasin diimamihi, yang ditanya, oh gerak-gerak begini, kanan kiri, siapa yang ngajarin? Gampang kita jawab. Abang-abang yang ngajarin gitu. Makanya kata Kiai Kamal, HP-nya jangan dimatiin mulu, banyak update, gitu ya. Maksud saya terjemahannya sedikit sekali. Saya mah gimana Abah? Itu kalimat itu benar sebenarnya gitu ya, tapi aplikasinya salah. Aku sih bagaimana Abah? Benar ya tuh? Benar, itu kan amanat Al-Quran ya. Ayat 65 surat Al-Hijr. Itu kalimatnya kan begitu. Pak Asri di ahlika bikin innalaya satu. Jadi kita harus Pak Asri harus berjalan, harus mengamalkan. Sudah kita zikir langsung amalin. Tidak cukup kita di ahlika, bawa keluarga kita. Kalau laki-laki suaminya udah dimakin zikir, istrinya bawa. Tapi terkadang ada istrinya duluan kita wakil. Tapi suaminya ogah-ogahan, bawa. Perintah agama, perintah Al-Quran. Pak Asri di ahlika. Yang kedua apa? Wattabi adbarahum, ikut dari belakang. Kalau ikut jangan dari depan. Nonton kalau dari depan. Kita ngaku ikut abah, tapi jangan di depan abah. Abah nggak begitu ngajarin kita kan masalah. Gitu. Yang ketiga apa coba? Layal tapit minum akal. Pentingnya untuk mewujudkan layal tapit minum akal. Waktu saya belum ditalkin zikir dulu, kalau kita mau sholat di depan kita ada makanan itu makruh katanya. Karena apa? Takut waktu sholat kita ingat biar makanan dulu. Tapi kalau mana itu biasa-biasa aja sih. Umpamanya nih, pada waktu bulan Ramadan nih, Ramadan pertama mau selesai waktu di sini dulu. Ini kan kita takjil buka puasa, tidak habis seketika kan? Kemudian datang waktu maghrib azan. Kemudian ada yang sholat. Ini kan disimpan bagian untuk kami. Itu bagi kita memakan gitu. Memangnya kenapa? Layar tapit menggunakan. Fungsi mata untuk melihat, fungsi telinga untuk mendengar. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tidak mempengaruhi ajibnya hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada itu. Bagaimana orang akan ajib hatinya kepada Allah kalau kita ditapiti? Udah lewat 10 menit, mohon maaf barangkali. Insya Allah kapan-kapan kita terusin lagi. Kalau ada lagi yang mau ngonang, nggak diondang juga nggak apa-apa. Kita kata Kiai Kamal, saya ngikutin Kiai Kamal aja gitu. Diondang subur nggak apa-apa. Saya masuk ke sini ke Al-Hanin kan tahun 2013. Diajak oleh Abah Awas. Pada waktu itu ada program sohbah wakil tafsir. Wakil tafsir ada programnya sohbah. Angkatan pertama pesertanya hanya 3. Wakil tafsir begitu banyak.
diteleponin sama Habibullah, ikut nggak, saya nggak bisa. Gimana pada waktu? Bukan, nggak kuat nggak tidurnya ngikutin apa? Ini ngomong. Cuma hanya tidak saya Maski dari Tangerang sampai dari Tangerang dari mana? Diajak ke sini pernah sekali. Nah, lagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.